Saya tidak melihat adanya niatan yang baik memang dari penguasa kita hari ini tepatnya. Kota kita Padang Sidimpuan, Bang. Hancur. Loh, kok hancur? Beda tipis antara terbuka dengan tidak tahu atau tidak paham. Oh iya. Ya. Saya melihat pemerintah sampai hari ini belum ada. Tidak hadir. ada andil kepada masyarakat untuk berkarya. Iya, seperti itu. Peraturan wali kota atau peraturan daerah yang mengarah kepada perangsangan percepatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saya tidak pernah baca itu. ASN sendiri Ya. justru jamak yang melakukan usaha-usaha di luar dari PNS dia itu. Ya. Sidimpuan merupakan zona empuk untuk investasi sebetulnya. Kita tidak terarah. Pembangunan kita itu sebetulnya lebih mengedepankan apa, lebih menonjolkan apa. Waalaikumsalam. Hari ini jadi kesempatan ya bagi saya untuk bisa berbicara dengan Bincang Tonang. Akhirnya setelah sekian lama ya, Bang. Iya. Sempat berganti tahun, Bang. Iya. Hari ini kan tahun baru Hijriah nih, tepat tanggal 1 Muharram. Subhanallah. Dan juga ya hari pertama ini kita kedatangan Bang Tonang untuk berbicara soal kota kita ini, Bang. Iya. Jadi gimana sih, Bang, kalau Abang berpendapat atau berpandangan soal kota kita Padang Sidimpuan, Bang? Hancur. Loh, kok hancur? Hancurnya kenapa? Kenapa hanya kata hancur yang kita dapatkan dari Abang? Saya lebih tertarik bicara dari konteks kacamata sosial. Selama ini saya lebih fokus mengamati keseluruhannya dari konteks kacamata sosial. Di sosial sendiri ada apa namanya pemilahan atau pengelompokan masyarakat sebetulnya. Dua klaim tentang watak masyarakat. Dua klaim watak masyarakat. Iya, masyarakat Aftenar dengan masyarakat Madani. Aftenar ini cenderung dia lebih fokus tentang pembekingan diri. Artinya lebih condong pada jabatan, tahta, bla bla bla. Harta tahta wanita ya? Wanitanya itu mungkin lebih pada efek ya. Tapi kalau masyarakat Madani itu cenderung kepada karya, kreativitas, bla bla bla, seperti itu. Kami melihat kecondongan dari watak masyarakat sendiri. Dan amatan kami sampai hari ini masih bersepakat mengatakan bahwasanya masyarakat Sidimpuan masuk kategori masyarakat Madani. Masuk kategori masyarakat yang Madani. Iya. Lebih mengutamakan karya dong. Lebih mengedepankan karya. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Kita melihat dari angka pertama jumlah akademik perguruan tinggi yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Iya. Terlepas masalah itu aset Tapsel, bla 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 dan segala macam, tapi dia berdomisili di Kota Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan. Tingkat kelulusan sampai ribuan. Bukan seperti itu. Tingkat kelulusan sampai ribuan, tapi sampai hari ini ya saya masih beranggapan menurut yang kami lihat di lapangan. Iya. Masyarakatnya lebih cenderung bergerak di bidang wira swasta. Kita kembali lagi ke makna wira swasta itu tadi. Wira swasta keberanian berusaha dengan kemampuan sendiri. Tanpa ada sangkut paut dengan orang lain ya. Kita berkarya nih buat endingnya sendiri. Untuk orang lain kan, untuk orang banyak. Yang menjadi titik tumpu pemikirannya itu keberanian berusaha dengan kemampuan sendiri. Seperti itu kan. Nah, gini nih, Bang. Kalau tadi di Padang Sidimpuan itu ada masyarakat yang Aftenar dan Madani. Iya. Di Padang Sidimpuan itu sendiri juga Abang mengatakan bahwa orang Padang Sidimpuan ini lebih condong kepada masyarakat yang Madani. Iya. Karya apa aja sebenarnya yang bisa kita lihat dari Kota Padang Sidimpuan sih, Bang? Ya, karya untuk bertahan hidup. Artinya begini. Karya untuk bertahan. Saya simpel melihat masalah. Artinya kita jangan dulu beranggapan bahwasanya karya itu harus war dan segala macam. Tidak. Tapi dengan kemampuan dia untuk mengolah pikiran dia untuk menjadi sebuah manfaat, itu saya beranggapan itu sudah karya. Itu satu. Yang kedua, dalam hal carut marut karya yang berdasarkan pemikiran tadi, tanda kutip bukan keilmuan ya, pemikiran tadi,
diperlukan hadirnya pemerintah sebetulnya. Oke. Saya melihat pemerintah sampai hari ini belum ada. Tidak hadir. ada andil kepada masyarakat untuk berkarya. Iya, seperti itu. Seperti halnya Abdul Mhm. hari ini Iya, punya podcast betul. dan bla 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 pemikiran lain-lain. Mhm. Tentu hal ini ada latar belakang Iya. yang mendasari Abdul sehingga Berani membuat podcast. Iya. saya tanya Abdul Oke. sendiri, ada nggak campur tangan dari pemerintah, hadirnya pemerintah di konsep pemikiran Abdul ini? Tidak ada sama sekali ya. Campur tangan dari pemerintahnya langsung kepada saya di sini. Iya. Mhm. Artinya Abdul membuat ini tanpa latar belakang keilmuan tentunya tadi ya. Kalau keilmuan ya, karena saya itu secara keilmuan itu dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah dengan podcast hubungannya apa kira-kira? Nggak ada, podcast ini kan hanya komunikasi Maka ya. saya bilang tadi ini adalah bentuk pemikiran Abdul, Iya. bukan ada latar belakang keilmuan. Demikian juga dengan jamak yang terjadi di luar sana. Mhm. Mereka sekolah SD bla 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 sampai mendapatkan gelar sarjana. Mhm. Tentunya di sini ada brand keilmuan. Oke. Realisasinya pasca mereka ditempatkan di dunia nyata, Mhm. justru mereka mengkais hidup dengan cara pikiran dan kebiasaan. Tidak berdasarkan latar belakang pendidikan ya. Iya, seperti itu saya melihatnya. Mhm. Seberapa tinggi sebenarnya Bang tingkat yang seperti itu di Kota Padang Sidimpuan ini? Untuk mencari penghidupan jauh dari latar belakang pendidikan. Saya tidak berani mengklaim persentase di masalah itu ya, tapi saya melihat jamak Jamak ya. Iya. Berarti jumlahnya cukup besar ya. sangat-sangat besar. Mhm. Bahkan mereka-mereka yang sudah berada di posisi ASN sendiri Ya. justru jamak yang melakukan usaha-usaha di luar dari PNS dia itu. Ya. Ini yang menandakan, ini yang menguatkan kami berpendapat bahwasanya kita masuk kategori masyarakat madani. Mhm. Seperti itu. Jadi memang benar kalau orang Padang Sidimpuan ini banyak berkarya tidak terfokus dalam satu pekerjaan ya Bang ya. Iya, ada indikator lain yang mengatakan memang kita tidak ada pilihan lain selain mengandalkan pikiran. Karena sampai hari ini saya melihat peluang kita untuk mengandalkan ijazah, mencari kerja dan bla 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 di Sidimpuan nihil sepertinya. Lapangan kerja emangnya nggak ada Bang di Padang Sidimpuan ini? Yang Abdul lihat sendiri? Kalau saya ya untuk mengatakan lapangan pekerjaan itu kurang mendapatkan informasi sih di Padang Sidimpuan. Kurang Kalau mendapatkan untuk informasi Padang atau Sidimpuan ya? memang nggak ada sama sekali? Saya Tentatif. Saya justru melihat Sidimpuan sebetulnya sebuah zona yang empuk untuk membuka investasi bagi kawan-kawan mungkin di luar sana yang menonton podcast ini. Abdul. Sidimpuan merupakan zona empuk untuk investasi sebetulnya. Cuman dikarenakan mungkin kita kurang promosi, kurang dikenal di luar sana, hal ini yang menyebabkan Sidimpuan sepi. Ya. Kalau Abang sebut tadi kita ini tempat yang empuk untuk berinvestasi. Emangnya dari segi apa sih orang-orang di luar sana tertarik untuk berinvestasi di Padang Sidimpuan Bang? Kita punya lahan, punya manusia. Bukankah itu dua potensi yang menjanjikan? Orang lain juga punya. Seperti itu ya. Kabupaten lain juga ada lahan, ada manusia. Artinya Sidimpuan sampai hari ini kita lari ke histori, ke sejarah. Oke. Sidimpuan bertumbuh dari niaga, pasar, ya perdagangan. Dan Sidimpuan ini juga pernah mengklaim diri sebagai zona dagang, perdagangan Pantai Barat, pusat kegiatan wilayah. Untuk wilayah Pantai Barat tadi ya. Ya. Tapi sampai saat ini saya melihat justru kesiapan itu belum terencana. Berarti Padang Sidimpuan belum siap untuk menjadi sentral perdagangan gitu. Secara fisik ya. Ya, secara fisik fasilitas bla bla bla. Abang nih dari kacamata seorang pengamat sosial nih. Iya. Bagaimana emangnya pembangunan ataupun katakanlah infrastruktur ya yang untuk kesiapan tadi itu dilihat di Kota Padang Sidimpuan, Bang? Acak. Acak. Iya. Saya melihat sejak dari dulu nggak ada perubahan yang Abang lihat.
sejak dari dulu ada perubahan. Saya tidak nafikan itu. Acak yang abang maksud tadi seperti apa, Bang? Tidak ada judul, kita tidak terarah. Pembangunan kita itu sebetulnya lebih mengedepankan apa, lebih menonjolkan apa? Sektor pendidikan. Padang Sidempuan kan memang dari dulu dikenal dengan kota pendidikan. Iya. Saya mau bertanya ke Abdul kembali. Sektor pendidikan apa sih bisa kita tentang sektor pendidikan? Kalau untuk dibandingkan dengan kota lain ataupun kita mau menunjukkan pendidikan kita yang lebih baik dari orang lain, sepertinya sama aja ya. Karena memang kita cuma menang di gedung, kita punya gedung kan, cuma itu. Kita tidak ada kesiapan sama sekali di masalah itu. Hanya ada itunya. Kalau permasalahan sekolah ya dari dulu sekolahnya memang udah ada. Dari peninggalan almarhum William Iskandar sampai hari ini. Sistem pendidikan seperti apa yang sudah kita terobos? Kayaknya masih seperti itu ya, belum ada perubahan yang drastis. Kalau saya justru berpikiran bahwasanya pendidikan itu harus sejatinya memang harus mendewasakan seperti itu. Saya belum melihat adanya ruang-ruang terbuka publik sebagai sarana pendewasaan untuk tidak ada ruang diskusi publik ya. Ruang terbuka publik tepatnya, artinya bukan cuma sebatas diskusi tapi juga ada sebatas semacam pusat referensi untuk manusianya seperti itu. Itu yang kurang di kota kita, emang tidak ada tempat untuk berdiskusi ataupun tempat terbuka publik itu ya. Iya. Bagaimana dengan kalimat lain, Bang? Kalau tadi kan itu permasalahan pendidikan ya yang kita maksudkan ya. Iya, pasar. Kita balik lagi ke pasar. Ya, gimana tuh kalau pasar? Kalau kita hanya sebatas menjual barang mentah, apa bedanya kita dengan peninggalan terdahulu? Sama aja ya, sama perubahan aja. Ya. Harusnya kita semakin ke sini, semakin banyaknya orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan, semakin banyaknya orang-orang perantau asal Sidimpuan. Kita hari ini sudah jual branding, sudah punya brand tersendiri maksudnya. Sudah jual merek kita. Yang membedakan Singapura dengan kita hari ini kan itu. Ya, Singapura kan memang sudah negara untuk berdistribusi ya. Bedanya mereka dengan kita apa? Kira-kira? Kalau secara regional ya beda, mereka kan negara, kita ini hanya kabupaten kota ya. Saya flashback lagi, kira-kira bedanya kita dengan kota Medan apa? Kalau secara tingkat daerah, sama-sama tingkat 2. Ya. Tapi kenapa Medan lebih maju? Iya. Apa yang membuat mereka maju? Iya. Emangnya itu nggak ada di kota kita? Artinya mereka diberikan keleluasaan untuk menumpahkan seluruh pikiran, karya-karya mereka menjadi sesuatu yang ya memiliki nilai jual. Ya. Manusia-manusia yang hidup di sana itu adalah manusia-manusia yang siap untuk berkompetisi, siap dievaluasi oleh publik. Di kota kita emangnya orang-orangnya nggak siap? Saya tidak melihat adanya niatan yang baik memang dari penguasa kita hari ini tepatnya. Mudah-mudahan Pak Irsan nonton ya. Atau kita potong nih cuplikannya, kita kirimin. Boleh. Artinya sampai hari ini saya tidak melihat adanya niatan itu dikarenakan kita lebih condong ke angka-angka yang bersifat ketakutan akan adanya markup dan segala macam. Kita lebih condong ke situ, menutup ruang improvisasi dalam hal peningkatan kesejahteraan. Oke. Dan memang untuk kesejahteraan masyarakat di Padang Sidimpuan sekarang juga dari BPS kelihatannya menurun ya, Bang ya. Mengalami penurunan seperti itu ya. Dan banyak indikator-indikator lainnya yang saya baca juga dari informasinya itu bahwa memang kita di Padang Sidimpuan ini kesejahteraannya itu dan indeks pertumbuhan manusianya juga ya kan. Tidak sebegitu baik lah. Nah, gini juga nih, Bang. Orang Padang Sidimpuan ini kan banyak ya. Jumlahnya banyak. Dan kalau melihat pertumbuhan tadi, bagaimana Abang melihatnya? Dengan banyaknya orang Padang Sidimpuan dan juga jumlah anak muda yang ada sekarang, Bang. Ya, artinya kita tidak ada ubahnya seperti anak ayam yang memang sengaja dilepas, dibiarkan besar kemudian untuk dipotong. Kita cuma menunggu ajal. Jelas sekali kalimatnya. Cukup mematikan kalimatnya. Saya melihatnya seperti itu justru. Tidak ada manajerial atau sebuah konsep yang dikatakan kita punya aturan kan gitu. Yang ada adalah ancaman. Ancaman? Iya.
orang Sidimpuan sering diancam. Anda tidak merasa seperti itu? Kita sama-sama tinggal di Sidimpuan. Iya, kalau tinggalnya sih iya ya. Ya, saya justru merasa sampai hari ini kita berada di zona rawan keterancaman. Karena kenapa? Apa-apa diancam, tanpa adanya sebuah kejelasan dari pembuat ancaman itu sendiri. Kita mau ngapain sebetulnya kan gitu? Tidak ada informasi yang valid yang bisa kita dapatin ya. Apakah memang penguasanya nggak terbuka, Bang? Harusnya kan transparansi itu harus ada. Beda tipis antara terbuka dengan tidak tahu atau tidak paham. Oh iya. Beda tipis orang yang tidak tahu. Beda tipis antara terbuka, tidak terbuka, dengan tidak paham. Penguasa kita kayaknya cerdas sih, Bang. Betul nggak sih? Saya tidak mengatakan beliau tidak cerdas. Saya sepakat mengatakan beliau cerdas. Iya. Saya justru mengatakan beliau kategori orang yang cepat tanggap, cepat belajar. Cuma dalam hal aplikasi ini yang susah. Ada hambatan untuk mengaplikasikan semua ide itu. Ide-ide besar seperti yang sudah kita sudah berapa kali 2-3 kali pergantian kepala daerah. Dalam kebetulan saya selalu ada andil di situ. Saya melihat setiap ide-ide besar yang ada di kita di daerah sebetulnya tidak bisa dilakukan sendiri. Harus memiliki sebuah teamwork, tim kerja yang menjadi jantung pergerakan itu. Dan ini yang hilang akhir-akhir ini. Tidak ada kerjasama ya. Gini nih Bang, kita kan kayak saya nih, seperti saya kan mandiri, tanpa ada campur tangan dari siapapun dalam membuat podcast ini. Tanpa pasangan. Pasangan, ya ampun. Gini yang mau saya tanya gini Bang, apakah memang tidak ada ruang, seandainya nih ya, kita berandai-andai, seandainya saya ingin berkolaborasi dengan pemerintah ataupun penguasa yang sekarang, apakah tidak ada ruang bagi saya untuk bisa berkolaborasi dengan mereka? Saya tidak berani mengatakan tidak ada ruang, tapi yang saya rasakan secara pribadi, saya bingung mau ngapain di Sidimpuan ini. Sudah lama tinggal di Padang Sidimpuan dan masih sudah bingung? Lama tinggal di Sidimpuan dan sudah pernah, saya tidak mengatakan sudah banyak ya. Saya sudah pernah juga ikut condong berkontribusi pemikiran dalam hal percepatan pembangunan di Kota Padang Sidimpuan ini. Tapi pada konteks penguasa hari ini sepertinya saya kehilangan arah mau ngapain. Tidak ada tujuan yang jelas ya? Tidak ada. Tapi bukannya ada visi misi? Visi misi ada, visi misi beliau ada. Itu tercantum di pas pendaftaran di KPU. Kampanye ada kan, waktu segala macam disampaikan. Dari 10 indikator ataupun 10 yang saya baca tuh Bang, konsep pemikiran 10. Katanya. Apalah itu bahasanya, terserah lah. Ada 10 yang saya baca kemarin. Dari sudut pandang Abang, yang sudah tercapai berapa itu? Saya justru tidak mau baca. Kenapa menolak membaca itu? Ya karena saya tahu menurut kebiasaan ya di pengalaman di beberapa pemerintah sebelum beliau, apapun yang ditunjukkan itu adalah kebohongan yang akan disuguhkan ke publik. Gini, saya sebagai pemikiran yang egois dulu Bang ya, kan pemikiran egois saya dulu. Seandainya saya mencalon dan memberikan visi misi itu semua, bagus di situ, apakah tidak harus punya kewajiban bagi saya untuk mengaplikasikannya? Saya mau bertanya dulu, sampai saat ini, siapa sih warga Kota Padang Sidimpuan yang sudah sukses baca visi misi dia? Membaca? Membaca dalam konteks kehidupannya atau hanya sekedar membaca aja? Langsung dulu baca yang dia tulis itu, visi misi dia yang dia buat itu. Saya tidak hafal ya, tapi kalau sekadar membaca saya dia sudah tidak membaca. Pernah mempublis itu. Yang dia publis itu 10 konsep pemikiran. 10 konsep pemikiran itu beda dengan visi misi yang dia tuang dia waktu mendaftar ke KPU. Kalau itu saya belum pernah jumpa ya. Yang 10 itu saya dapat. Yang 10 dapat ya. Yang 10 saya dapatkan, saya peroleh. Tapi kalau visi misi saya memang belum pernah baca. Kalau langsung dari, kalau yang seperti Abang sebut, dari ada buku yang daftar ke KPU tadi, saya belum dapat itu. Saya justru capek mau nyarinya kemana.
diminta ke KPU atau bagaimana, saya kurang tahu. Apakah ini sebuah zona transparansi untuk diketahui publik, juga saya tidak berani mengklaim itu. Yang saya tahu sampai hari ini saya tidak tahu dia lagi ngapain. Sudah tiga tahun ya. 3 tahun berjalan dalam periode beliau ya. Iya. Saya nggak tahu benar atau salahnya nih ya. Iya. Tapi saya pernah mendengar isu seperti ini nih Bang. Waktu beliau menjabat ini katanya kita ini dilarang untuk berdagang di trotoar. Itu nasional lah. Oh, itu nasional ya. Oh, yang di trotoar maksudnya? Iya, yang di trotoar. Nah, Itu memang apakah dari nasional atau yang Abang sebut tadi, atau memang dari beliaunya, pengusaha yang saat ini? saya nggak tahu trotoar yang mana yang dimaksud. Trotoar yang ini, yang tempat pedestrian, pejalan kaki. Iya. Saya justru baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang ya. Iya. Itu dilarang ya? Dulu saya dengar kabar-kabar burung saja. Iya. Nah, katanya itu gak boleh lagi jualan di tempat pejalan kaki. Nah, itu kan saya nggak tahu nih kebenarannya bagaimana. Iya. Makanya saya nanya ataupun cari konfirmasinya dari Abang dulu nih, sebagai pengamat sosialnya kita di Padang Sidimpuan. Itu bener nggak sih? Sebetulnya yang saya kebetulan kan saya pernah terlibat kerjasama dengan pemerintah Kota Padang Sidimpuan Yang sekarang? Iya. Artinya saya di situ difungsikan sebagai salah satu tim percepatan pembangunan. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan mulai terbentuknya tim percepatan pembangunan sampai hari ini, saya tidak pernah difungsikan, saya tidak pernah dimintai apapun. Artinya baik jenis pendapat, pemikiran, ide, saran dan segala macam, itu tidak pernah. Berarti cuma nama dong? Cuma nama. Nggak ada kerja, nggak ada kegiatan, nggak ada. Yang saya pribadi rasakan seperti itu. Saya jadi dapat gini, nggak tahu ya, ini hanya Iya. pemikiran anak-anak aja nih Bang. Banyak nggak sih kenyataan yang terlihat di situ di Padang Sidimpuan seperti itu, hanya ada namanya aja, kerjanya nggak ada. Hanya dapat nama aja tercantum di situ, tapi dimintai pendapat, pemikirannya nggak ada. Ini pertanyaan Abdul sepertinya menyarankan saya untuk betul-betul Ini kan jadi pertanyaannya gitu. yang saya rasakan ya, Iya. secara personal. Saya tidak merasakan hadirnya pemerintah dalam hal pensuksesan, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat di Padang Sidimpuan ini. Iya. Tidak ada satu produk politik pun pasca kepemimpinan beliau, jenis peraturan wali kota atau peraturan daerah yang mengarah kepada perangsangan percepatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saya tidak pernah baca itu. Nggak ada perwal lah ya dikatakan. Produk politik Tidak ada. tidak ada. Jadi selama kita bahasnya, kenapa jadi bahas beliau ya, tapi udahlah. Bicara Sidimpuan, kita bicara Sidimpuan. Tapi selama beliau menjabat nih Bang, Iya. jadi ngomongin orang nih, menggibah kita ya. Itulah aslinya ketika ngobrol dengan Tonang itu, ya kadar manfaatnya mungkin cuma 0,5%. Lebihnya aib seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi selama beliau menjabat nih Bang, yang terjadi di kota ini apa? Yang sudah terjadi? Iya. Apa sih Bang yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi banyak OPD yang berganti. Hanya itu. Ya. Dan ada 30 orang yang duduk jadi DPR. Yang Ya, sampai kan saat ini saya duduk tidak jadi tahu. DPR kan karena memang proses pemilihan ya, udah habis masanya. Saya tidak mengatakan bahwasannya itu efek dari kekuasaan beliau. Saya mengatakan yang terjadi kan gitu. Betul juga ya, berarti pertanyaanku yang kurang cekatan ini.